Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya lah kita yang yang berbahagianya pertama sekali kita dapat terlaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga kita dapat ikut pengajian rutin di setiap minggu pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wasaminuhum kalbuhum Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Sadaqallahul azim. Setelah lamanya Ashabul Kahfi dalam guha, Allah nepejaga mereka. Dalam anggapan Ashabul Kahfi 1 hari atau setengah hari dengan alasan karena getamang wate bengah nepejaga oleh Allah Ta'ala wate support sehingga dianggap oleh Ashabul Kahfi terbenam matahari uroga nyantamang. Padahal Allah Ta'ala nepetengen Ashabul Kahfi dalam gua 300 tahun atau 350 tahun. Pehikmah Allah Ta'ala nepega contoh pada Ashabul Kahfi karena pada para kaumnya mengingkari adanya bangkit, mengingkari adanya kiamat. Maka itulah sebabnya nepega percontohan oleh Allah nyak diyakini bangkitna dan kiamat akan terjadi. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. Seperti demikian kama ba'asna, sebagaimana kami bangunkan akan mereka Ashabul Kahfi dari tidurnya. Aksarna atsla'na, kami beritahu di atas mereka, maksudnya kaum-kaum mereka Ashabul Kahfi dan orang-orang beriman yang lain, liya'lamu, supaya mereka mengetahui akan bahwa sungguh janji Allah dengan bangkit
itu benar. Bitarikin dengan jalan sesungguhnya Allah yang kuasa di atas menidurkan mereka dalam masa yang lama dan menjagakan mereka dan mengekalkan mereka di atas hal mereka dengan tidak makan minum. Allah juga kuasa di atas menghidupkan orang-orang yang mati dan meyakini oleh mereka bahwa sungguh kiamat tiada ragu padanya kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala nepetengut ashabul kahfi wate nepejaga manteng badan lagi set. Situn nebalik unen, situn nebalik uwi, situn nebalik unen, situn nebalik uwi dengan jalannya bek bro asau. Nejaga oleh Allah untuk membuktikan pada manusia yang mana bangkit tengah. Inilah ayat wa kadzalika a'sarna. Sebagaimana kamu penjaga ashabul kahfi, kamu beritahu, kamu petepe terhadap kaumnya sendiri dan orang beriman yang lain agar mereka mengetahui janji Allah dengan bangkit. Dalam arti Allah sanggup dan kuasa nepetengut mereka ashabul kahfi dalam masa yang lama selama lahir temang pelutun dan tubuh gaknya manteng legeset dikala nepejaga oleh Allah sedangkan tidak ada makan dan minum. Allah juga kuasa untuk nepudip urang yang mati. Ya, kan yakin teh nyo secara lahiriah pandangan lahir takalan dumnan tep udep manteng tubuh legeset makanan hana minuman hana watene bangkit legeset. Maka hana ragu tu Allah Ta'ala sanggup nebangkit katanya sehingga dia umil kiamah lagi hal set. Tema mungkin na bangkit tulung kabianco asal kaji ke tanah. Allah Ta'ala jauh daripada itu sanggup. Dari hana kai nepena tiang lagi nyo. Dari na untuk mengpena kembali sangat mudah. Dari hana 4. Patah katanya hanam tatu 4 jamun. Tapi karena pernah li Allah Ta'ala yang begitu hebat. Barang hana karena barangna untuk pernah kembali lebih mudah. Dan yang kedua yakinkanlah kiamatnya hana ragu pasti akan terjadi. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Ya, namun sibuk tak orang yang kali dengan dukan. Ya, memang dukan itu ada, tapi kapan? Nah, kita tunggu saja kapan terjadi. Kemudian para jamaah sekalian, isyatanaza'una bainahum amrahum. Ketika berbantah-bantahlah mereka orang mukmin dan orang kafir, bainahum di antara mereka menyangkut urusan mereka. Yakni menyangkut amral fityah, urusan pemuda pada membangun masjid di sekeliling mereka. Fakalu berkatalah orang-orang kafir, bangun olehmu di atas mereka, maksudnya di samping mereka akan satu bangunan yang dapat menutupi mereka. Bermula Tuhan mereka itu yang lebih tahu dengan mereka. Berkatalah orang-orang yang ghalabu, yang berkuasa di atas urusan mereka, yakni urusan pemuda. Siapa mereka itulah orang yang beriman. Lanattakhizanna alaihim masjida. Sungguh kami jadikan di samping mereka itu para ashabul kahfi akan satu masjid yang disembahyangkan dalamnya masjid tersebut dan telah dilakukan demikian di atas pintu guha. Jadi rupanya nadawa yang kun urang-urang yang kafir nyo tatop pintu gua ashabul kahfi tapegat sabuh bangunan mungkin tu ibadat awaknya. Kun urang mukmin hanjit karena urang ashabul kahfi yang urang yang beriman kepada Allah mesti tapegat sabuh masjid nya disembayang manusia dalam masjid tersebut. Akhirnya ya lihlah ku urang mukmin gepegatlah masjid bak pintu ashabul kahfi. Semoga siapa yang lewat gesemayang bak tempatnya dan mengenang tentang kisah ashabul kahfi yang di Nanggro Roma atau Nanggro Itali. Ya, mungkin lewat kedih katanya
tak ziarah lah bak tempatnya yang namun hanjit tatameng karena penjelasan yang lalu jangankan getanya umat Muhammad nasuk kelompok waktu terjadi perang Muawiyah ingin getameng dalam gua celah-celah itameng angin nekirim angin li Allah Ta'ala neputubit kembali nyak bekna urang tepe tentang kisah tentang keadaan Ashabul Kahfi. Kemudian padubdraw ringan. Ya, padubdraw jumlah Ashabul Kahfi. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Selagi berkatalah mereka, ay al-mutanazi'una fi iddal fathiyah fi zamanin nabi ay yaqulu ba'dum hum salasah. Selagi berkatalah mereka orang yang berdakwah tentang bilangan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, pajan terjadi perdakwaan pada zaman Nabi, merekalah sebagian mereka berkata, jumlah Ashabul Kahfi 3 orang. Yang keempat mereka anjing mereka. Berkatalah sebagian mereka yang lain, jumlah Ashabul Kahfi 5 orang. Yang keenam mereka itu anjing mereka. Wal qaulani linasara Najran. 2 pendapat itu pendapat orang Nasrani kota Najran. Urang Nasrani 2 buah kelompok dakwah tentang jumlah padubdraw Ashabul Kahfi. Nyan sama-sama Nasrani kota Najran. Sebagian awaknya yang dipegah Ashabul Kahfi lero. Yang keput ase. Sebagian menyatakan Ashabul Kahfi 5 ro. Yang keenam ase. Bahkan lagi yang kepegah rajmam bil ghaib karena dugaan dengan yang gaib. Dengan danan fil ghaibah dan mereka itu pada gaib daripada mereka. Maksudnya kan dengan bukti yang jelas hanya dengan sangkaan-sangkaan mereka itu lagi nyalah berpendapat. Menurut anggapan masing-masing, Ashabul Kahfi menurut urang Nasranian lero yang keput ase, sebagian tu menurut dugaan urang 5 ro yang keenam ase. Teman padubro yang benar wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum, dan berkatalah mereka orang yang beriman kepada Allah, Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang. Dan bermula yang ke-8 mereka itu namanya anjing mereka. Yang kehide kepengahaju Ashabul Kahfi 8 roh ase-ase. Jadinya yang tepat dan yang jelas pendapat orang yang mukmin Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang, yang ke-8 ialah anjing mereka itu. Kemudian Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Bermula Tuhanku itu yang lebih tahu dengan jumlah bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tiada mengetahui jumlah bilangan mereka Ashabul Kahfi kecuali hanya sedikit mereka itu. Berkatalah Ibnu Abbas, ana minal qalil. Bermula saya termasuk di antara jumlah yang sedikit. Muhammad menjawab, Allah yang tudup. Dumna jumlah Ashabul Kahfi Allah yang mengetahuinya, kecuali hanya sedikit orang yang saja yang tahu. Padubdro menteng yang tepe dumna jumlah Ashabul Kahfi. Ibnu Abbas menyatakan, lon termasuk di antara yang sedikit. Maknanya Ibnu Abbas termasuk jumlah yang sedikit yang tepe jumlah bilangan Ashabul Kahfi. Ialah 7 ro. Jadi ini ilham oleh Allah Ta'ala dalam hati Rasul untuk menyampaikan kepada sahabatnya yang mana Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang. Nyuhana keliru le, 7 ro. Urang yang ke-8 ase. Tah 7 ro-nya wahum mu'salmina. Yang paling tuha mu'salmina.
Yang kedua tamliha. Yang kelai martunis. Yang keempat nainus. Yang kelima sarayulis. Yang keenam zunwanis. Yang ketujuh falyastat yunis. Ya, nyen 7 roh Ashabul Kahfi. Yang pertama yang paling tuha ialah Mu'salmina. Mu'salmina muk ngen kaf ngen ke. Mu'salmina naya. Tamliha martunis nainus sarayulis zunwanis dan falyastat yunis. Wa ismu kalbihim, nama anjing mereka Kitmir. Wakila, satu pendapat Hamran. Wakila Rayyan. Yang kuat, yang muktamad, nama anjing ialah Kitmir. Qala ba'duhum, alimu auladakum asma'a ahlil kahfi. Ajarkan olehmu akan anak-anakmu akan nama-nama ashabul kahfi. Fa innaha law kutibas ala babi darin lam tuhrak wala mata'in lam yusrak wala markabin lam tughrak. Hebatnya nama ashabul kahfi nabi Allah, karena bahwa sungguhnya nama ashabul kahfi jikalau dituliskan akan dia di atas pintu rumah, lam tuhrak, tidak kebakaran rumah tersebut. Wala mata'in, jikalau dituliskan di atas mata barangnya, mata bendanya, lam yusrak, tidak akan dicuri mata benda tersebut. Wala markabin lam tu'rak, dan di atas markab, yakni kendaraan laut, lam tu'rak, tidak dikaramkan akan dia. Nyoban hebat Nabi Allah. Yang pertama sekali purno ba'ane getanyo nan ashabul kahfi sau-sau urengji. Yang kedua andai kata tatulih bak pintu rumah, ya, tatulih dia tu pintu tulih sebagai tabarruk nama ashabul kahfi dari Mu'salmina sampai kepada falyastat yunis, dan tambah ialah nama anjing Kitmir. Andai kata tutung rumah, mungkin han tutung mandum, atau tatak di rumah lain tutung rumah hutanya kepelihara oleh Allah. Yang kedua mata atau yan barang-barang katanya tatulih, dan atarun lain itu atak tanya selamat Nabi Allah, bahkan tidak pernah dicuri. Bila katanya nak kenderaan laut, tak tulis bak kenderaan tu bak bot bak jalu, han Nabi karam oleh Allah. Kemungkinan bak moto katanya han Nabi musibah. Itulah hebatnya ashabul kahfi. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, khawasu asma'i ahlil kahfi tamfa'u litis'ati asya. Nepegah le Ibnu Abbasnya anak Sayyidina Abbas namanya Abdullah. Lagi Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar namanya Abdullah Syid. Keistimewaan nama-nama ahli kahfi bermanfaat kepada 9 perkara. Litalab wal harap, untuk mencari sesuatu, lari daripada musuh, lari daripada kejaran binatang buas, untuk memadamkan hari kebakaran, tuktabu ala kharkatin wa turma fi wastinar tadfa'u bisnillah. Bila takalan kebakaran kede, kebakaran rumah, tacok polpen tatulih nan ashabul kahfi, kharkanyo ijabru maksudji kain, sobekan kain, tati lam pertengahan apui, tadfa'u nisya padam ia dengan izin Allah. Nyoban keberkatan Nabi Allah. Coba kita lakukan di kalana kebakaran-kebakaran. Maksud hino ijabru
ija yang hana bermanfaat, bentu ija baru, rugo. Ya maksud ija bro, sobaikan kain. Tatulih nama ashabul kahfi tengah huapui waturma fi wastinar, dilemparkan dalam pertengahan api, tadfa'u, padam ia dengan izin Allah. Kan apa ya tayak berdukun. Ya. Yang kedua, wali bakail atfal wal hima walistida tustaddu alal adudil aiman. Untuk anak mitli ya libakail atfal mandum anak mi ikli sabe-sabe na piu-piu haji. Hima demam-demam getayo, sida sakit ule getayo. Tacok nama ashabul kahfi ditulis diikatkan di atas sapai sebelah kanan. Ya, diikatkan akan dia di atas lengan adutnya sapai sebelah kanan. Insyaallah anak mit yang kli kai piu. Demam pulih, sakit ule pulih. Nyokeun azimat. Ya. Mudah kan? Mudah. Untuk anak mitli nya bahasa urunya mun por anak mit sawan ikli sabe-sabe na piu-piu. Ya, demam getayo, sakit ule getayo, tulih na ashabul kahfi tusaddu alal adudil aiman, taikat bak sapai sebelah unen. Kemudian faedah getayo keistimewaan nama-nama ashabul kahfi li ummis sibyan urang keneng jin walir rukub fil barri wal bahri getayo tai kendaraan laut kendaraan darat dan untuk menjaga harta getayo wali nama il akli untuk bertambah-tambah akal wanajatil asimin untuk selamat daripada orang yang berbuat jahat. Nyan giu tulih tapi hana pegah pat tatipe pat taikat. Mungkin benar lam kantong getayo, lam beb getayo, sajan getayo. Menyejih na getulih. Pedu bak sapai sebelah unen. Nyo hana getulih. Umis sibianyo getayo bek kenang masru. Tai kendaraan darat dan laut. Untuk terjaga harta, untuk mentamah akal, selamat daripada asimin orang yang berbuat kedaliman, nyo kemungkinan giutulih benar sajan getayo, hana gepegah tepat teh taikat, yang dumpat jit, nyamban khawas, so pegah Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas, maka hana ragu tuh, bekna keraguan sedikit pun. Dalam hal demikian Ibnu Abbasnya ahli tafsir. Yang kieu tafsir Ibnu Abbas paling kuat di antara tafsir Quranul Karim. Kembali kenal. Jadi jelas orang yang beriman menyatakan, bahkan Syekh Ibnu Abbas menyatakan jumlah ashabul kahfi ialah 7 roh. Yang kedelapannya ialah anjing mereka namanya Kismir. Ya, dan yang kuat Kismir, naurung pegah hente Rayan atau naurung pegah sabote Hamran. Yang biasa getayo takalan di dalam tulisan Kismir. Itu nama anjing mereka. Dan kalau penjelasan yang lalu, di antara hayawan yang menepatkan surga li Allah ialah anjing ashabul kahfi. Demikianlah para jamaah sekalian, untuk sementara waktu kita tabi persoalan dan tanya jawab barangkali 40 menit. Kemungkinan lebih ada manfaat lewat persoalan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung poin baik panjang dan kamu yang anak ber Arab abi bahasa betul pak terjemahan
menyahana hana tepu atau Al-Quran menyana ada baca terbiahan berarti toto menan nada tepu. Yang menjadi pertanyaan na dua part kalian perbedaan penjelasan tafsir tengku-tengku yang kadung dengar. Yang pertama bak surat Asy-Syu'ara bait halalun yang gepegah umur Nabi Nuh nan ti 50 urang 1000 tahun. Ya, bahan. Jadi urojih na lungkalen nak gepegah bukan skema nabi-nabi yang hino kageteken le Ketua Majelis Ulama Pak Muslim Ibrahim. Ipega inan umur Nabi Nuh 1000 hertuh sekian tahun. Jadi ada kamu baca terjemahan beda. Sebabnya yang tengah dah bahas bukan di nadribnya Nasbul Kafi. Kamu baca Auzubillahi minasyaitonirrajim wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi dijelaskan inan bahwa Ashabul Kahfinya tinggal dalam guanya leher tuh tambah sekurang tahun. Analogi leher tuh tambah sekurang tahunnya menyodon Syamsiah leher tahun, menyodon Qamariyah jet leher tuh sekurang tahun. Karena perbedaan 1 bulan 10 sampai 12 hari. Jadi selama leher tahunnya jadilah sekurang tahun. Jadi leher tuh sekurang tahun. Jadi penjelasan leher tuh 50 tahun atau leher tuh tahunnya sering kita dengar. Abi. Jadi oleh penjelasan sebenarnya terjemahan lagi Abi Begah Ronyan memang tafsir dengan terjemahannya jauh beda. Nah beda. Ya, cuman tentu dari ahli-ahli tafsir lagi tanya Abi Begah Ibnu Abbas meno ahli tafsir mungkin punya tafsir kita nyonya bersumber dari Hinan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Nabi Nuh yang tertulis sikuratuh 50 tahun. Satu riwayat 1000 tahun. 1300. 1000 tahun hana. Ya, jadi dalam surah Nuh Nabi Nuh mengajak umatnya sikuratuh 50 tahun untuk beriman kepada Allah. Hanya siro dan padubro yang beriman. Kalil nitathat. Sikuratuh 50 tahunnya ajakan untuk yo beriman kaumnya. Kanumu. Nah, sama dengan dakwah Nabi Nuh. Nyo kegetanyo. Sikuratuh 50 tahun dakwah. Hanya sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Katanya dalam 2 tahun beda dakwah. Kegetanyo maksudnya kegetanyo baik dengan kata dakwah. Hai tim patih liurung handa dakwah li. Contoh Nabi Nuh kan bacut sikuratuh 50 tahun heuy urang untuk mentauhidkan Allah. Maka hana khilaf antara umur dengan yang tertulis. Sikuratuh 50-nya misi dakwah. Ya. Kemudian dalam ayat ente, ya, ayat selanjutnya katanya ente. Wala bisu fi kahfihim salasa mi'ati sinin wasdadu tis'a. Nanti akan terus penjelasan katanya padu sebenarnya. Dan pernah tadinya gelentuan pakai bono leher tuh tahun dan leher tuh 50 tahun. Yang sering tadinya dan bakal mana tertulis. Sedangkan dalam tafsir menyatakan wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinin wasdadu tis'a. Pakan wasdadu tis'a itu ada penjelasan di dalam tafsir. Tak perhatian gitu. Kalau tuh kita baca ayatnya leboh ayat itu uke. Jadi han khilafiyah. Lagi
Imam Mahdi ente di akhir zaman menguasai 40 tahun dalam memberantaskan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa 40 tahun. Ya. Merumpok Imam Mahdi dengan Nabi Isa 7 tahun tu kekuasaan Imam Mahdi turunnya Nabi Isa 7 tahun tu. Isa untuk menumpaskan Dajjal, Imam Mahdi untuk menumpaskan Ya'juj dan Ma'juj. Awal Imam Mahdi, Imam Mahdinya ialah keturunan daripada Rasulullah, dari anak Sayyidina Husain, keturunan yang ke-6. Tetatu silsilah mentemeng Imam Mahdi. Dan lebih awal ke lahir Imam Mahdi. Kan lahir Imam Mahdi sudah untuk masa Rasul ka cucu Rasulullah yang cucu Rasul ada Sayyidina Husain, biasalah yang ke-6 tetatu silsilah di dalam kitab yang ke-6. Lahirlah Imam Mahdi wate kajamun ka. Cuman golom dikirim oleh Allah untuk membangkitkan kembali tentang masalah nempaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dan tu waktu itu Nabi Isa di akhir zaman neba ajaran Rasulullah. Kan ajaran Nabi Isa. Yang tu bekna keliru katanya. Nabi Isa ke bahasa syariat dro ke kan. Sedangkan syariat Muhammad tidak akan mensoh sampai akhir zaman. Jadi Isa turun nanti neba ajaran Muhammad. Kan ajaran dro ajaran Muhammad. Neba agama Rasul. Jadi bentuk salah pengertian. Syariat Rasulullah na pernah gade, hana gade sampai kiamat. Timbul soalan. Waktu Nabi Isa itu ada Muhammad menjalankan. Dan dalam sejarah waktu Nabi Isa yang turun di Baitul Muqaddis, kedih neten berkecamuklah peperangan dengan Dajjal. Dajjalnya mati di tangan Nabi Isa. Isa sendiri yang membunuh. Jadi kisah-kisah demikian, riwayat-riwayat tentang umur-umur beliau yang tercantum mandum. Jadi khilafiah ladum bak tadinge Hanabi penjelasan. Yang lagi sikurte 50 tahun. Seakan umur ke padahal kan. Demikianlah para jamaah sekalian. Adapun menyangkut dengan Ashabul Kahfi, untuk ayat yang akan kita baca. Jep menang kan? Ya. Baca tentang Imam Mahdi yang Jadi Imam Mahdi kan lahir pada masa kita nyo, berarti karena gaib awalnya. Nak tempat kubah ya. Inilah kitab Kasyful Ghaibiyah nak tempat. Salam. Nyanyi mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan jamaah rahmatullah subhanahu. Dan mengenai Ashabul Kahfi yang gepeih oleh Allah selama lahir tutun lebih bermakna bagi urungan hana berlaku hukum waktu. Hana berlaku hukum waktu sehingga sekiranya berlaku hukum waktu bermakna urungan kapanyang janggut. Kapanyang uke ya, kapanyang je ler tutun. Mungkin uke kanya katu gede widi atau banda Aceh gede. Banyak berlaku hukum waktu berarti nana berlaku hukum waktu bagi urungan. Jadi waktunya tabuh makhluk Allah je kan. Tolong abi jelaskan pakiban. Allahu alam. Sehingga tu maksud ji kalau enggak jelas, gitu. Ya. Itu bahwa bagi Ashabul Kahfi yang jumlah 7 bermana bagi urungan hana berlaku hukum waktu. Waktu kena waktu hukum waktu. Apabila berlaku hukum waktu bagi seorang manusia atau makhluk, maksudnya biasa, kebiasaan je. Oke tekan panjang. 3 minggu tiga kata kau oke, mungkin nyeler tu enak panjang oke. Yang enak panjang. Nyeler tu. Berarti hana berlaku hukum waktu sehingga urunnya wate jaga. Berarti lagi biasa benda. Tolaklah bunuh baru royak aja. Kan? Coba abi jelaskan. Yang perle dalam Ashabul Kahfi
untuk nepeyakin manusia ada bangkit, untuk nepeyakin manusia ada kiamat. Karena kaum Ashabul Kahfi diingkar bangkit dan kiamat, maka dipegat satu contoh oleh Allah Ta'ala kepada mereka, bahkan jika contoh ke orang yang beriman yang lain, yang mana kiamatna duk nanti dengar ada mereka hana lihat sawo kabro kamanan ada mereka hana menang kepilih tapi dijaga oleh Allah, yang mana duk nanti dengar lagi sawo dah hana ceritakan apakah napa yang kan. Mungkin kenyan hikmah yang hikmah haji ada bangkit dan ada kiamat. Nyan segadar hikmah haji. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mantang abi bak materi tanyo ni bak benganyo berkaitan dengan nama-nama ashabul kahfi menyata tim tulis talhat bak bahagian badan jid ke sabuh doa untuk terhindari dari penyakit. Mohon abi jelaskan apabila tak kaitkan bahasanyo, apakah nyoje ke asumsi sebagai sabuh ajimat atau pakiban Nabi? Sampai-sampai salah tafsir sehingga salah asumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Nalun kalen cara tulis yang kali dipasang sebagai azimat tulis di lingkar bulat. Tulis dalam kitab biasalah senjata mukmin ya. Bulat bak tengah kitmir nyan kefiat ji hino hana gepegah kefiat nalun kalen tulisan yang dalam senjata mukmin biasalah atau dalam senjata mukmin numpun azimat kublau senjata mukmin je beramal ya. Cara tulis ji bulat di tengah-tengah getulis nama kitmir. Atau ladum tak tulis na tapi item mungkin kefiat tulis ji hana jelah ha iban jera ada tulis nyan kemudian yang na tertulis cara rumus tulis ji tertulis lingkaran bulat dari mu'salmina sampai tuh falyastas yunis, lalu di tengah bulatan tersebut ditulislah kitmir. Menan silapih le. Karena hino hana pegah cara ji kiban cara tulis. Sekadar giu tulis. Kefiat tulis kiban. Apa kata tulis lagi biasa? Kena idna lungkalen. Sehingga sebagian urang wate giu tulis ba urang lain tulis kelun. Nama Ashabul Kahfi karena sangat besar fadilahnya. Getulis lagi yang bentuk. Lagi yang bentuk bulat di tengah nama anjing. Menan selepih le. Apakah kita tulis dalam bentuk yang lain? Karena ada deposit. Nyo yang karena ilmu lewat takalan dalam kitab senjata mukmin lagi yang bulat tulis. Yang lagi jim tulis lagi jim maju. Bak tengah podok kitmir nama anjing. Tulis tipe dia te pintu. Insyaallah dengan izin Allah selamat daripada segala pencuri. Menan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dile luntuan laki maah meribe maah ba'allah maah Nabi luntuan tahu yang tuan langkah sebenarnya kepegah niat tetapi luntuan hana niat begitu luntuan jauh Honda marah Honda laju kena meropok dengan abi di Belang Bitra. Alhamdulillah mungkin menyimpang bacut pertanyaan
Mohon maaf hadirin jamaah yang dirahmati Allah, asal surga bersepad Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luntuan happy raya hana, tapi pernah pertanyaan dengan anak-anak muda di luar Aceh Timur bak luntuan jajak. Hai tungkuana, lun kalan bak YouTube lepah ramai ceramah-ceramah para ulama yang bahawa tanda kiamat hana tripli menurut kepegah 60 ton tu. Dama lu tanya tuan ton paduk lahir. Lun lahir ban mentang baru ton 2 ribai ya. Ton 2 ribai. Lun tuan ton 50 lahir. Lun tuan yang kakap to kiamat, maka setiap kalimat lun tu masa lun dewan jalan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi baik simak bahasanya lun tu begah. Cuma pesalah lun bi pendapatnya yang mulia abi di besar di Belang Balok abi gani. Alhamdulillah yang pertama nyan lun tuan tanyang, yang kedua di masa lun tuan kerja di perusahaan asing na pernah lun langkah ba abu di Kota Keruang. Salah sidra na anak murid abu cadang tu boleh pegat nama-nama dengan bahasa Arab, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi sinan tulislah sabuh ayat membek salah lun, walahul jawaril musyatul fil bahri kal alam. Jadi takalan perkembangan ranyo yang cak manfaat lun kalan ci urang kafir kan urang muslim. Yang kedua, yang kelima kiban hikmah namanya Uwais Al-Qarni. Jadi leboh pertanyaannya menyona sempat yang mulia abi gurau kamu, dan mohon maaf hadirin jamaah yang dirahmati Allah asal surga, mungkin panjang luduan lebih kurang lun tuan lagi mah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang kiamat katanya hana tapi ki pajang kiamat. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat akan datang. Hana ragu kapan terjadi kiamat. Tugas katanya ialah takwa sagayo. Tapi buat lagi yang diuli Allah. Tak tinggal lagi yang getam di Allah. Tugas katanya. Kadang-kadang metingkah katanya hana merempak me kiamat pi. Maka tak melaki Allah, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tamlake be ruh takalan fitnah dajjal. Dajjal nan di masih. Masih nan di sabuh di dajjalnya, masih sabuh. Masih sabuh. Masih sabuh. Yang dua buh nanji dengan makna yang berbeda. Maya masih dajjalnya gepinahan mata sini di Allah. Ikun dajjal buta siblah. Masih ngenkha terhapuslah matanya sebelah kiri atau sebelah kanannya golong katualun. Yang jelas menyematakan masih nan dajjal masih masihnya gepinahan mata sini di Allah. Nan dajjal masih laut ji tumet nyamban raya dajjal. Jadi bentukkan masihid dajjal itu masihnya Nabi Isa. Tinggal Isa al-Masih kon. Ya, jadi katanya tak berlindung ba Allah be tata mengkalan fitnah masihid dajjal. Ya, dan nyetingkat katanya hana tepli sang handa tu mengkalan memang demikian. Ya, menyelam sabuh riwayat. Ya, nan pegah umurnya 1500 tahun kurang beu. Namakah hana so tebak padupna nya iktibar daripada hijrah Rasul. Ya, nepegah oleh Rasul dari long berangkat ke Madinah. Umur dunia hana genap 1500 tahun. Kurang bacut. Kepegah kurang bacut nya be urang pastikan. Pu 1435, 1440, 1460, 1470, maka dalam ilmu Allah
tidak ada yang tahu. Nyamanan selapi. Cuma katanya tugas tuh menjalankan syariat. Soal yang kedua, Uwais Qarni. Uwais Qarni ialah merupakan aulia Allah. Kalau Rasul menyatakan dia orang langit bukan orang bumi. Kepen pegat contoh Uwais Qarni oleh Allah sebagai nepelumah bakti tanda kebesarannya berbakti kepada dua orang ibu bapanya. Mak Uwais Qarni katuha selalu nekhadam mak neli Uwais Qarni. Permohonan orang si ke selalu nakabulkan. Puya nelaki mak ne mandum na terima. Pada satu hari mak gaknyan gelake ba ane ge Uwais Qarni wahai ane kabalun tawaf Ka'bah Baitullah. Getundukkan ro ge Uwais Qarni ngan puataba ya Allah. Orang si lunyo gelake ba tawaf Ka'bah ya laksanakan ibadah haji. Sedangkan dari Nanggro Yaman menuju Baitullah Ka'bah Mekah Mukarramah jauh datang. Dikala demikian Uwais Qarni tetap berbakti kepada orang tuanya. Napeng bacut neblau sabuh anak lemo. Anak lemonya Uwais Qarni nepeduk di atas bukit. Sebagai latihan wate bengah ne ke di bukit bak tempat mayang negulam anak lemonya nepetun uyup. Le nabi empun dan macam sebagainya untuk support nepe kedih baksot. Sehingga le urang Nanggro Yaman ipegah Uwais Qarni urang pungo. Na anak lemo saboh gaduh gegulam-gulam kero ge. Kan pungo katanya anak lemo hino pe kedih hidih putring keno. Yang nekat Uwais Qarni ibunya membawa untuk tawaf Ka'bah Baitullah. Akhirnya dalam riwayat karena setiap uro lagi ngan perjalanan gaknyan lumonyan kana mencapai 80 kilo atau 100 kilo kasanggup latihan Uwais Qarni untuk membawa ibunya ke Mekah Mukarramah bak musim haji kecok mak ge peduk di atas kok gaknyan geba tawaf Ka'bah Baitullah. Nyoban bakti Uwais Qarni kepada orang si golom pernah dilakukan oleh orang yang lain. 4 ya, nyan contoh Nabi Allah bertanda hebatnya Uwais Qarni. Sehingga Rasul menyatakan Uwais Qarni itu penghuni langit, aulia Allah. Kan li penghuni bumi. Nyoban ku. Ya, ke katanya, baik katanya baku ngaso ge blau handa timblau. Engkut handa timblau. Uwais Qarni dari Nanggro Yaman menempuh perjalanan ke di Mekah mak ge di atas ko. Setelah ngeputawah wate truh bak Ka'bah leun petawaf inan ke kelima. Tamu doa kelun betamang surga. Kemudoa li Uwais Qarni. Kegata hanapaya mak berdoa menyeka ridha Allah kelun kemak Allah akan ridha kelun. Menyemak kana betamang surga li Allah, lun akan betamang surga li Allah. Kisah sedih Uwais Qarni. Ya, panjangnya sekilas sapegah. Menyempel tak begah panjang tidak banyaknya sekilas untuk membuktikan kepada katanya wajib takdim kurang si itu anis kurli wali walidaika syukur kelon ke urang si kata ju orang nomor 2 setelah Allah dalam ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nomor 2 orang si itu leuh taat syukur ke Allah ke orang si itu. Karena dalam hadis ridha Allah ke katanya dengan sebab ridha orang si ke katanya. Bengih Allah ke katanya dengan sebab bengih orang si ke katanya. Maka itulah satu contoh Uwais Qarni. Hebatnya berbakti kepada dua hana orang lain. Hana ngeja hana sen yang kelatihannya gekong mak gepeduk di atas kok ge ialah latihan satu anak kuda. Gepeduk di atas bukit bengah gepeten seput gepe bengah gepeten karena 80 kilo mak ge kira-kira 60 atau 70 kilo karena urang Nanggro Yaman raya insyaallah sanggup. Demikianlah. Ya. Abi Gat
nyo kebetulan pengajian tanyo nyo live streaming. Artinya nyo nasiran langsung. Bisa didengar langsung oleh seluruh jamaah, kan hanya dalam lingkungan Berlak, bahkan uluan Anggro. Jadi sanyo na pertanyaan bacuk menyimpang dari materi tanyo yang memang perlu langsung na jawaban. Yang pertama, siapa saja pertanyaan ji? Na ungkot kali ke syarak, kali gerah, kali ke pesuci. Wate geba ungkotnya dari tempat pesuci kena tagun, tijah ia ungkot bak baje, bak pakaian. Pukehnya termasuk ia najis? Yang pertanyaan lewat live streaming saya dari Hanaduso jemaah yang menyaksikan pengajiannya. Yang mohon Abi jawab. Terima kasih. Menyangkut kalau tabu suci, kaglih, kasuci, suci syarak yang maksud. Lalu bak taba tijah dia tuh ijah katanya suci. Hanali najis karena angkut kalau tabu suci syarak. Ya suci. Hana menajis ijah katanya. Dengan demikian tabu sirah kedih ju. Ya, karena kagak hukum suci, tapi dengan benar-benar suci. Ya, suci dalam bahasa katanya menyeiyang nit taco iya tabate najis be taco najis tilam iya kecuali ile. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan Nabi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa yakum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa asabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.